Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Apriliano Yusuf Hidayat, Aziz Malikus Syahir, Nabila Rifatul Izzah, dan juga Puji Suciarti. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas materi tentang aset lain-lain. Sebelum membahas materi inti mengenai aset lain-lain, saya akan menjelaskan atau memberitahu apa sih itu aset lain-lain ataupun juga kebijakan akuntansi aset lainnya. Ada pun juga kebijakan akuntansi aset lainnya. Di antaranya ada 4. Yang pertama ada aset tidak berwujud. Yang kedua ada kemitraan dengan pihak ketiga. Yang selanjutnya ada kas yang dibatasi penggunaannya. Dan yang terakhir itu ada aset lain-lain. Dan kelompok kami ingin membahas 7 sebab mengenai aset lain-lain. Yang pertama ada definisi, kemudian ada jenis dan pengakuan aset lain-lain, kemudian ada pengakuan aset lain-lain, selanjutnya pengukuran aset lain-lain, kemudian penyajian dan pengungkapan aset lain-lain, nanti juga ada ilustrasi jurnal, dan yang terakhir ada perlakuan khusus. Langsung saja, yang pertama ada definisi aset lain-lain. Definisi aset lain-lainnya. Untuk definisi aset lain-lain, menurut kelompok kami, aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya, dan juga kemitraan dengan pihak ketiga. Adapun definisi yang lainnya, di antaranya ada aset lain-lain atau aktiva lain-lain itu sebagai akun neraca aktiva yang tidak atau yang dari berbagai hal tidak dapat digolongkan ke dalam kategori investasi dalam neraca, aktiva tetap dan juga aktiva tidak berwujud. Kemudian ada lagi, aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Antara lainnya tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, dan bangunan dalam pengerjaannya. Jenis dan pengakuan aset lain-lain. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Contoh, penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan, yaitu proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal. Selain itu, aset lain-lain pada pemerintah pusat termasuk di dalamnya antara lain adalah aset ex Pertamina, aset kontraktor, kontrak kerjasama, KKS, dan aset PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA. Pengakuan aset lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Oke, materi berikutnya yaitu tentang pengukuran aset lain-lain. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Jadi di sini aset lain-lain itu berasal dari aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif, yang mana pengukurannya berdasarkan nilai tercatat atau nilai bukunya. Kemudian aset lain-lain juga berasal dari reklasifikasi aset tetap yang disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Dan untuk proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi, kecuali ada ketentuan lain menurut perundang-undangan. Oke, next, materi berikutnya tentang penyajian dan pengungkapan aset lain-lain. Yang pertama, penyajian itu tentang bagaimana cara kita menyajikan aset lain-lain dalam laporan keuangan. Di sini laporan keuangannya itu merupakan laporan posisi keuangan. Bisa kita lihat, di sini kami mengambil contoh dari laporan posisi keuangan PT Pelabuhan Indonesia. Dalam laporan posisi keuangan PT Pelabuhan Indonesia ini, itu terdapat aset lain-lain.
yang mana aset lain-lain ini disajikan setelah aset tetap. Dengan nilai yang disajikan dalam aset lain-lain ini itu merupakan nilai tercatat atau nilai bukunya. Yang kedua, pengungkapan. Nah, setelah tadi kita melakukan penyajian aset lain-lain dalam laporan posisi keuangan, kemudian kita akan melakukan pengungkapan terkait aset lain-lain tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan dilakukan penghentian penggunaan. Yang kedua, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya. Dan yang ketiga, informasi lainnya yang relevan. Bisa dilihat, di sini kami mengambil contoh dari pengungkapan aset lain-lain PT Pelabuhan Indonesia. Dalam pengungkapan ini dijelaskan bahwa aset lain-lain itu berasal dari total aset tetap tidak berfungsi ditambah piutang lain-lain ditambah uang jaminan lainnya, kemudian dikurangi oleh cadangan pengisian piutang lain-lain dan amortisasi aset tetap yang tidak berfungsi. Nah, di situ perolehan nilai tercatatnya. Kemudian dalam pengungkapan di sini juga dijelaskan bahwa aset tetap yang tidak berfungsi itu merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan yang sebagian besar terdiri atas kapal dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti transliner, rubber tire, gantry crane, forklift, dan ridge sticker. Kemudian juga saldo piutang lain-lainnya ini juga diperoleh dari piutang usaha yang tidak tertagih lebih dari 3 tahun dan telah dibentuk cadangan pengisiannya. Baiklah, kemudian ada ilustrasi jurnal. Ilustrasi jurnal yang kami pakai itu biasanya terdapat di akuntansi pemerintah. Contoh di sini ada pada saat perolehan aset lainnya, KPA menjual dan membukukan di buku besar akrual dengan jurnal. Yang di debit itu ada aset yang belum diregistrasi itu sebesar 99,99 dan yang dikredit itu ada utang yang belum diterima tagihannya senilai sama 999,999. Kemudian ada lagi. Yang kedua ada setelah aset lainnya diregistrasi, KPA menjurnal dan membukukan di buku besar akrual dengan jurnal seperti berikut. Aset lainnya didebet senilai 999.999 dan yang kredit itu adalah aset yang belum diregistrasi sebesar 999.999. Nah, ada juga yang ketiga, apabila terjadi pembayaran atas perolehan aset lainnya, KPA menjurnal dan membukukan di buku besar akrual dengan jurnal sebagai berikut. Ada utang yang belum diterima tagihannya, itu di debit sebesar 999.999 dan juga belanja itu dikredit sebesar atau senilai sama 999.999. Kemudian di debit atau di bawahnya itu ada akun belanja itu di debit sama 999.99 dan juga yang kredit itu ditagihkan dari entitas lain senilai 999.999. Selanjutnya adalah perlakuan khusus. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB atau aset tidak berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah itu sendiri atau oleh pihak ketiga. Yang kedua, software yang dibeli sendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum. Yang ketiga, software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dan yang keempat,
apabila software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka software itu diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari hardware yang bersangkutan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.